Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membahas sejarah awal mula konflik antara negara Palestina dan Israel yang saat ini sudah genap 100 tahun sejak kembali tegang saat ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, share, and like channel ini agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Konflik antara negara Palestina dan Israel yang kembali menegang pada Mei 2021 ini menandakan genap 100 tahun konflik antara kedua belah negara telah terjadi. Selama konflik berlangsung sudah tak terhitung jumlah korban jiwa, terutama warga sipil. Awal mula konflik antara Palestina dan Israel dimulai saat Inggris memberi dukungan politik terhadap warga Yahudi. Setelah Inggris berhasil mengambil alih kawasan yang dikenal sebagai Palestina dari penguasa waktu itu Kesultanan Utsmaniyah. Kawasan Palestina merupakan wilayah yang ditempati oleh bangsa minoritas Yahudi dan bangsa mayoritas Arab, yang kemudian berhasil diambil alih karena Kesultanan Utsmaniyah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Setelah berhasil mengambil alih kawasan Palestina dari Kesultanan Utsmaniyah, Inggris kemudian menuangkan dukungan politiknya kepada warga Yahudi untuk membentuk sebuah negara dalam bentuk Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka yang dikeluarkan pemerintah Inggris pada tahun 1917 masa Perang Dunia Pertama untuk mengumumkan dukungan bagi pembentukan sebuah kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Saat itu Palestina adalah salah satu daerah di dalam wilayah negara Kesultanan Utsmaniyah dan warga Yahudi di Palestina masih menjadi kaum minoritas kala itu. Deklarasi Balfour tercantum di dalam sepucuk surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk diberitahukan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Deklarasi Balfour memunculkan berbagai konsekuensi jangka panjang. Deklarasi ini membuat dukungan terhadap gerakan Zionisme di kalangan komunitas Yahudi sedunia meningkat pesat. Deklarasi ini juga menjadi unsur pokok di dalam penyusunan memorandum penyerahan mandat atas Palestina kepada Inggris, yakni dokumen yang mendasari pembentukan wilayah mandat Palestina, cikal bakal dari teritori Israel dan Palestina sekarang ini. Oleh karena itu, deklarasi Balfour dianggap sebagai sebab utama berlarutnya konflik Israel-Palestina, yang kerap disifatkan sebagai konflik teralot di muka bumi. Beberapa hal yang berkaitan dengan deklarasi Balfour masih menjadi pokok perdebatan. Misalnya soal bertentangan tidaknya deklarasi ini dengan janji-janji awal pemerintah Inggris kepada Syarif Mekah yang disampaikan melalui surat menyurat antara Henry McMahon dan Hussein bin Ali al-Hashimi. Setelah deklarasi Balfour, ketegangan antara dua kelompok tersebut meningkat hingga memicu terjadinya konflik. Warga Palestina menolak keras isi deklarasi Balfour tersebut karena mereka tidak ingin negara Yahudi berdiri di wilayah mereka. Sementara bagi orang Yahudi juga tidak mau mengalah, karena wilayah itu dianggap sebagai tanah air leluhur mereka. Kuatnya dukungan politik dari Inggris terhadap warga Yahudi ini pada tahun 1920-an hingga 1940-an, jumlah orang Yahudi yang datang ke wilayah Palestina semakin bertambah. Banyak di antara mereka adalah orang Yahudi yang menyelamatkan diri dari persekusi Eropa dan mencari tanah air sesudah Holocaust Perang Dunia Kedua. Dampaknya kekerasan antara Yahudi dan Arab dan aksi menentang kekuasaan Inggris semakin meningkat. Untuk meredakan konflik ini, pada tahun 1947 PBB memutuskan wilayah Palestina dibagi menjadi dua negara terpisah bagi bangsa Yahudi dan bangsa Arab Palestina. Adapun Yerusalem ditetapkan sebagai kota internasional. Pengaturan tersebut diterima oleh kalangan pemimpin Yahudi, tetapi ditolak oleh bangsa Arab dan kemudian tidak pernah diterapkan. Karena persoalan konflik antara kedua belah pihak tidak bisa diselesaikan, pada tahun 1948 penguasa Inggris angkat kaki dari Palestina. Kemudian para pemuka Yahudi memanfaatkan momen tersebut dengan mendeklarasikan pembentukan negara Israel. Banyak warga Palestina menolaknya dan kemudian pecah perang. Tentara dari negara-negara Arab yang bertetangga juga melakukan penyerbuan. Ratusan ribu warga Palestina melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah dalam peristiwa yang mereka sebut sebagai Al-Nakba atau Malapetaka. Menjelang akhir pertempuran, 1 tahun kemudian melalui gencatan senjata, Israel sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah. Yordania menduduki wilayah yang kemudian menjadi tepi barat dan Mesir menguasai Gaza. Yerusalem dibagi antara pasukan Israel di bagian barat dan pasukan Yordania di bagian timur. Karena tidak pernah ada perjanjian perdamaian, kedua belah pihak saling menyalahkan, sehingga terjadilah perang dan pertempuran selama puluhan tahun berikutnya.
Dalam perang berikutnya pada tahun 1967, Israel menduduki Yerusalem Timur dan tepi barat, dan juga sebagian besar wilayah daratan tinggi Golan yang dikuasai Suriah, Gaza, dan semenanjung Sinai yang dikuasai Mesir. Mayoritas pengungsi Palestina dan keturunan mereka tinggal di Gaza dan tepi barat. Mereka juga tinggal di negara tetangga Suriah, Yordania, dan Lebanon. Israel tidak mengizinkan para pengungsi itu dan keturunan mereka pulang ke rumah mereka sendiri. Israel beralasan kepulangan pengungsi akan membebani negara itu dan mengancam keberadaan negara itu sebagai negara Yahudi. Israel masih menduduki tepi barat dan meskipun sudah mundur dari Gaza, PBB masih menganggap wilayah itu sebagai bagian dari wilayah yang diduduki Israel. Israel mengakui seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya, sedangkan Palestina menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya di masa depan. Amerika Serikat adalah salah satu dari segelintir negara yang mengakui klaim Israel atas seluruh wilayah kota tersebut. Selama 50 tahun terakhir, Israel telah membangun permukiman di daerah-daerah itu yang kini ditempati oleh lebih dari 600.000 warga Yahudi. Palestina menegaskan pembangunan itu melanggar hukum internasional dan menjadi batu sandungan dalam perundingan perdamaian, tetapi Israel menepisnya. Selama 25 tahun terakhir, perundingan perdamaian kadang kala digelar, namun hingga kini belum berhasil menyelesaikan konflik. Terkait perdamaian kedua belah pihak sepertinya tidak bisa terjadi dalam waktu dekat. Rencana paling baru yang ditawarkan Amerika Serikat ketika Donald Trump menjabat presiden ditolak oleh Palestina karena dianggap condong ke Israel dan pada akhirnya tidak pernah diterapkan. Perjanjian damai apapun di masa depan akan memerlukan kesepakatan kedua belah pihak untuk menuntaskan masalah-masalah yang rumit.